Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Farm TV 69 Production. Kali ini saya akan membahas mengenai mekanika tanah, yaitu koefisien rembesan suatu tanah pasir pada angka pori sekian. Jadi soalnya seperti ini. Tonton terus sampai akhir, sampai selesai, jangan di skip-skip. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi pembahasan mengenai mata kuliah mekanika tanah, soal dan pembahasan koefisien rembesan tanah. Soalnya tadi yang seperti saya udah unjukin pertama. Jadi soalnya hanya satu saja, mengenai koefisien rembesan suatu tanah pasir pada angka pori 0,8 adalah 0,046 cm per detik. Perkirakan besarnya koefisien tanah tersebut pada angka pori 0,5. Nah, apabila dapat soal seperti ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bahas. Jadi diketahui di sini adalah ada rumus, yaitu rumus Casagrande untuk tanah pasir bersih halus sampai dengan agak kasar, yaitu jadi rumusnya seperti ini, bisa dilihat yang warna kuning. Jadi K sama dengan 1,4 E kuadrat, yaitu K 0,85. Nah, ini rumus ini itu khusus untuk tanah pasir bersih halus sampai dengan yang agak kasar. Mungkin yang udah punya bukunya udah paham. Kita lanjutin aja. Jadi ini diketahuinya yang kedua adalah K. K itu adalah koefisien rembesan pada angka pori E. Dan di sini K 0,85 adalah koefisien rembesan yang bersesuaian dengan angka pori 0,85. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, seperti apa? Di sini adalah K08 yang kita ketahui yang keempat, yaitu di sini adalah 0,046 cm per detik. Nanti saya akan bahas di slide terakhir koefisien rembesan tanah itu apa. Dan di sini satuannya pun kalau kita perhatiin itu sama seperti satuan kecepatan ya, seperti kilometer per jam, cm per detik dan sebagainya. Nah, ditanyanya di sini adalah koefisien tanah tersebut, yaitu K. Nah, jawab. Nah, dari rumus Casagrande yang di atas, maka kita udah bisa tentuin bahwa persamaan ini akan menjadi seperti ini. Jadi K 0,8 dibagi K 0,5, sebetulnya bukan bagi ya. Ini akhirnya jatuhnya seperti perbandingan. Sama dengan di sini 0,8 kuadrat dibagi dengan 0,5 kuadrat. Jadi bentuknya seperti perbandingan seperti ini. Perbandingan lurus gitu. Kita lanjutin. Jadi maka dari persamaan ini kita bisa lakukan matematika. Jadi matematika kan seperti ini. Jadi K05 itu dikalikan dengan 0,8 kuadrat. Lalu di sini K08 dikalikan 0,5 kuadrat. Jadi perkalian silang ya. Perhatikan saja seperti ini. Jadi ini udah operasional matematika biasa. Nah, di sini K05 sama dengan K0,8 dikali 0,5 kuadrat dibagi dengan 0,8 kuadrat. Nah, di sini K05 sama dengan K08 kita udah tahu kan? K yang diketahuinya yaitu di situ adalah 0,046 cm per detik. Di sini dikali 0,5 kuadrat dibagi 0,8 kuadrat. Sini kita udah bisa dapetin hasilnya di sini, yaitu K 0,5 hasilnya adalah 0,0115 dibagi 0,64. Sehingga K 0,5 adalah 0,18 cm per detik. Jadi seperti ini salah satu contoh soal mengenai koefisien rembesan pada angka pori tertentu. Di slide ini saya akan saya jelasin sedikit mengenai penjelasan koefisien rembesan tanah. Jadi koefisien rembesan tanah itu adalah yang tadi saya udah bilang bahwa satuannya itu sama dengan satuan kecepatan, seperti kilometer per jam, cm per detik dan sebagainya. Tapi di sini karena air di dalam tanah biasanya dipakai cm per detik ataupun satuan yang lainnya. Yang kedua, di sini koefisien rembesan tanah itu tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti yang pertama adalah kekentalan cairan, yang kedua distribusi ukuran pori, yang ketiga distribusi ukuran butir, yang keempat angka pori,
kelima kekasaran permukaan butiran tanah, dan yang keenam adalah derajat kejenuhan. Jadi kalau misalnya kita lebih jelas lagi, koefisien rembesan tanah yang tidak jenuh air itu biasanya rendah. Nah, di sini kalau misalnya ada buku ya, mungkin bisa lihat-lihat buku. Jadi harga koefisien rembesan K untuk tiap-tiap tanah itu berbeda-beda. Jadi ada tabel, itu biasanya di mekanika tanah, di buku mekanika tanah itu ada tabel. Nah, jenis tanah itu dibagi 5. Nanti saya akan lanjutin ya, nanti videonya. Mungkin saya akan bahas lagi mengenai koefisien rembesan tanah. Itu jenis tanahnya itu ada 5, yaitu kerikil bersih, pasir kasar, dan sampai lempung. Jadi semakin dia tidak jenuh air, maka koefisiennya rendah. Kurang lebih seperti itu. Itu dibaca-baca aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang udah mau menonton sampai selesai, sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya. Insya Allah saya juga akan ngupload video terus mengenai seputar teknik sipil dan matematika lainnya. Kalau memang suka videonya bisa like, share, dan juga subscribe. Terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi dengan materi pelajaran lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.